Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini kita akan mempresentasikan evaluasi tugas akhir dengan judul penetapan kadar dimethylfluorin dalam obat nyamuk kertas secara kromatografi gas di PT Megasari Makmur yang disusun oleh Frans Dewi Satria. Ini anggota-anggota kelompok kami. Dan di sini ada sifat senyawa dimethylfluorin yang akan dijelaskan oleh rekan kita. Dimethylfluorin menurut Sumitomo Chemical pada tahun 2015 merupakan insektisida piroid baru yang efisien serta rendah toksisitas. Senyawa ini banyak digunakan dalam produk pengendalian nyamuk, baik dalam bentuk obat nyamuk bakar maupun cair. Kelarutan dimethylfluorin bervariasi, tergantung pada pelarut yang digunakan. Umumnya, senyawa ini lebih larut dalam pelarut organik nonpolar. Dimethylfluorin cukup stabil dalam kondisi penyimpanan yang tepat, namun dapat terurai oleh cahaya matahari langsung dan suhu yang sangat tinggi. Titik didih dimethylfluorin berada pada range 134 sampai 140 derajat Celcius pada 26,7 PA atau pressure. Di sini terdapat struktur senyawa dimethylfluorin, yaitu tersusun dari rantai karbon sebanyak 19, terus hidrokarbonnya 22, dan F sebanyak 4, dan terakhir O atau oksigen sebanyak 3. Nah, di sini terdapat pengondisian alat pada Shimadzu 2010 plus. Kolomnya terdiri dari HP5, L30.ID 0.32.PO.25. Gas pembawanya yaitu nitrogen, laju alir sebesar 1 mikroliter per menit, gas H2 sebesar 40 ml per menit, udara 400 ml per menit, temperatur injektor 260 derajat, temperatur detektor 260 derajat, jenis detektor yang digunakan yaitu FID atau Flame Ionization Detector, volume injeksinya sebesar 1 ml atau 1 mikroliter, dan split rasionya sebesar 10. Nah, sini pada open program terdapat temperatur awal 195 derajat dan waktu tertahan 10 menit. Pada kenaikan suhu 10 derajat per menit, didapat temperatur yaitu sebesar 220 derajat dan waktu tertahan selama 5 menit. Di sini ada preparasi standar dimethylfluorin 30 ppm. Pertama, larutan standar internal DPP, di ppm dipitat masing-masing sebanyak 5 mili. Dan larutan standar dimethylfluorin 600 ppm dimasukkan ditera menggunakan aseton, lalu dihomogenkan ke dalam 100 mili labu takar. Kemudian disaring menggunakan nilon siring 0,45 mikro. Lalu hasil saringan ditampung substratnya pada vial KG. Selanjutnya preparasi sampel. Pertama, sampel dipotong 0,5 kali 0,5 cm. Kemudian dimasukkan ke dalam botol duran, lalu botol tersebut ditimbang menggunakan neraca analitik. Kemudian botol tersebut ditambahkan 80 ml aseton pekat. Lalu tonifikasi selama 60 menit. Selanjutnya, sampel tersebut dimasukkan ke dalam labu takar 100 ml menggunakan 5 ml standar internal DPB. Kemudian ditera menggunakan aseton pekat dan larutan tersebut dihomogenkan. Kemudian disaring menggunakan nilon siring 0,45 mikro. Kemudian ditampung pada tabung vial KG. Terus untuk ciri-ciri peak dan resolusi yang baik, peak atau puncak simetris, bentuk puncak ideal simetrisnya menyerupai kurva Gauss.
Terus untuk symmetry styling atau fronting mengindikasikan adanya interaksi yang diinginkan antara analit dengan fase diam atau fase gerak. Terus untuk tajam dan runcing. Puncak yang tajam menunjukkan efisiensi pemisahan yang tinggi. Semakin tajam puncak, semakin baik resolusi antara dua puncak yang berdekatan. Untuk tinggi, tinggi puncak sebanding dengan konsentrasi analit dalam sampel yang berbeda. Terus ada yang terpisah sempurna. Puncak-puncak yang berasal dari senyawa berbeda harus terpisah sempurna, baseline separation. Jika puncak saling tumpah tindih, maka sulit untuk mengidentifikasi dan mengukur masing-masing komponen. Lalu ada waktu retensi yang reversible. Waktu retensi adalah waktu yang dibutuhkan oleh suatu senyawa untuk keluar dari kolom. Waktu retensi yang reversible menunjukkan kondisi kromatografi yang stabil dan dapat diandalkan. Terus ada resolusi. Resolusi adalah ukuran seberapa baik dua puncak yang berdekatan dapat dipisahkan. Resolusi yang baik memungkinkan kita untuk mengidentifikasi dan mengukur senyawa-senyawa yang ada dalam sampel dengan akurat. Nilai resolusi secara umum, nilai resolusi yang dianggap baik adalah sama atau kecil dari 1,5. Nilai ini menunjukkan bahwa kedua puncak sudah cukup terpisah untuk diukur secara independen. Lalu ada baseline separation. Resolusi yang ideal adalah ketika kedua puncak terpisah sempurna dan terdapat garis dasar atau baseline yang jelas di antara keduanya. Lalu ada evaluasi puncak atau peak. Di gambar ini evaluasi puncak atau peak dari hasil analisis kromatografi yang membahas tentang kualitas pemisahan dan resolusi antara komponen. Untuk yang pertama yaitu peak. Puncak standar internal DBP dan standar di dimethyltrin di dalam konsentrasi 30 ppm tampak cukup baik pada gambar tersebut, dan kedua puncak terlihat simetris dan terpisah dengan jelas, menunjukkan bahwa antara kedua komponen cukup optimal. Lalu untuk resolusi antara puncak standar internal DBP dan standar di methyltrin 30 ppm dilaporkan kurang 1,5. Nah, penyebab ini disebabkan oleh fase gerak yang kurang tepat, kolom kromatografi yang kurang efisien, suhu yang tidak stabil selama analisis, lalu preparasi sampel yang tidak optimal, dan masalah teknis pada alat. Di gambar ini melanjutkan pembahasan mengenai evaluasi peak pada analisis kromatografi sebagai berikut. Yang pertama itu adalah peak. Nah, pada puncak DBP dan dimethyltrin pada gambar B menunjukkan kualitas yang kurang baik. Nah, dibandingkan dengan gambar A yang tadi, terdapat beberapa puncak kecil tambahan yang mengganggu, yang mungkin berasal dari kontaminasi atau sampel kompleks. Yang kedua itu kita bahas ke resolusi. Resolusi antara puncak standar internal dan dimethyltrin kurang dari 1,5, yang menunjukkan adanya masalah pemisahan. Penyebab potensialnya merupakan fase gerak yang kurang tepat, kolom kromatografi yang tidak efisien, suhu yang tidak stabil selama analis, preparasi sampel yang kurang akurat, dan adanya masalah teknis pada alat. Gambar ini menunjukkan analisis evaluasi puncak dengan fokus pada waktu retensi untuk larutan standar dimethyltrin dan larutan sampel obat nyamuk kertas. Berikut adalah poin-poin utama yang terlihat. Yang pertama itu waktu retensi. Larutan standar dimethyltrin, standar internal DPB 1000 ppm di gambar A tersebut memiliki 9,004 dan di gambar B memiliki 8,999. Terus lanjut ke larutan sampel obat nyamuk kertas menunjukkan nilai konsisten dengan standar untuk waktu retensi. Yang kedua ada grafik kromatogram. Grafik menunjukkan puncak yang ditandai untuk DPB standar internal dan dimethyltrin pada dua kondisi. Larutan standar pada gambar A dan larutan sampel 4 nyamuk gambar B. Puncak-puncak ini dilingkari untuk mempermudah identifikasi. Lalu lanjut ke interpretasinya. Konsistensi waktu retensi antara larutan standar dan larutan sampel menunjukkan keandalan metode analisis. Hasil ini memungkinkan digunakan untuk memastikan validitas analis kandungan di dimethyltrin dalam sampel. Nah, faktor yang memengaruhi peak dan resolusi. Di kolom, jenis kolom, dimensi kolom, dan fase diam yang digunakan akan sangat mempengaruhi selektivitas dan efisiensi pemisahan. Fase diam yang digunakan yaitu 5% pentil mentil polyethylene. Yang kedua, suhu oven. Program pemanasan oven yang tepat akan memastikan bahwa semua komponen dalam sampel dapat terrevolusi dalam waktu yang sesuai.
Terus yang ketiga ada laju alir gas pembawa. Laju alir gas pembawa yang optimal akan mempengaruhi efisiensi pemisahan dan waktu retensi. Lalu yang keempat ada volume injeksi. Volume sampel yang diinjeksikan harus sesuai agar tidak terjadi overloading kolom. Lalu yang terakhir ada kualitas sampel. Adanya kontaminan atau matriks yang kompleks dalam sampel dapat mempengaruhi kualitas kromatogram. Selanjutnya ada rumus kadar dalam persen. Yang pertama yaitu ada mencari C terukur dalam miligram per liter. Rumusnya yaitu rasio sampel dibagi rasio standar dikali C standar dalam miligram per liter. Selanjutnya yaitu mencari persen kadar. Rumusnya yaitu C terukur dikali FP dikali volume labu takar dibagi massa sampel dikali persen kemurnian. Terangannya yaitu rasio sampel perbandingan luas area sampel dengan luas area standar internal DBP 1000 mg per liter dalam sampel. Yang kedua ada rasio standar perbandingan luas area standar dimefultrin 330 ml per liter dengan luas area standar internal DBP 1000 mg per liter. Dalam standar dimefultrin. FP faktor pengencer. C standar miligram per liter dalam miligram per liter. Konsentrasi standar induk dimefultrin 600 mg per liter. Volume labu takar sampel yaitu. Yang selanjutnya massa sampel dalam miligram. Bobot sampel obat nyamuk kertas. Persen kemurnian standar dimefultrin 99,80%. Selanjutnya ada rumus kadar dalam miligram per paper. Rumusnya itu kadar dalam miligram per paper sama dengan persen kadar per 100% dikali sampel WT. Keterangannya persen kadar dimefultrin dalam obat nyamuk kertas dalam persen. Sampel WT bobot sampel ulangan pertama. Selanjutnya ada hasil perhitungan kadar dimefultrin. Didapatkan kadar dimefultrin dalam persen yaitu 0,13%. Selanjutnya ada konsentrasi miligram paper didapatkan yaitu 3,47. Pada sampel kedua didapatkan kadar dimefultrin dalam persen yaitu 0,13. Konsentrasi miligram per papernya 3,50. Pada sampel ketiga didapatkan kadar dimefultrin dalam persen yaitu 0,13. Konsentrasi miligram per papernya 3,51. Pada sampel keempat didapatkan kadar dimefultrin dalam persen yaitu 0,14. Dan konsentrasi miligram per papernya 3,59. Pada sampel kelima didapatkan kadar dimefultrin dalam persen 0,13 dan konsentrasi miligram per paper 3,47. Pada sampel keenam didapatkan kadar dimefultrin dalam persen yaitu 0,13 dan konsentrasi miligram per paper 3,56. Pada sampel ketujuh didapatkan kadar dimefultrin dalam persen yaitu 0,13, konsentrasi miligram per papernya 3,54. Pada sampel ke-8 didapatkan kadar dimefultrin dalam persen yaitu 0,13 dan konsentrasi miligram per papernya 3,48. Pada sampel ke-9 dapatkan kadar dimefultrin dalam persen yaitu 0,13 dan konsentrasi miligram per papernya 3,49. Terus pada kemasan didapatkan kadar dimefultrin dalam persen yaitu 0,01 dan konsentrasi miligram per papernya 0,10. Lalu selanjutnya ada perhitungan dari kami sendiri yaitu kelas 2D diperoleh kadar dimefultrin dari sampel 1 sampai 9 dengan rata-rata 0,13. Lalu yang selanjutnya itu kadar dimefultrin dalam miligram per paper dengan rata-rata pada ulangan 1 sampai 9 itu didapat 3,41. Lalu selanjutnya sedangkan untuk kemasan dalam persen diperoleh sebesar 0,006%, lalu dalam miligram per paper 0,09. Ke slide sebelumnya deh. Konsentrasi perhitungannya konsentrasi miligram per paper ini bisa beda antara Frans Dwi Saputra dengan kami sendiri itu karena di konsentrasi standar di mana Frans Dwi Saputra ini
saat penimbangan bobotnya kelebihan, yang mana itu mempengaruhi konsentrasi standar induknya yaitu 600 ppm, yang malah menjadi 630 ppm. Sedangkan untuk perhitungan kami sendiri itu menggunakan konsentrasi 600 ppm. Selanjutnya, estimasi ketidakpastian pengukuran. Estimasi ketidakpastian pengukuran itu ada dua tipe, yaitu tipe A dan tipe B. Untuk ketidakpastian tipe A, jenis ketidakpastian yang dihitung berdasarkan analisis statistik langsung dari pengukuran berulang. Jadi pada dasarnya kita melakukan pengukuran yang sama berulang kali. Data hasil pengukuran ini kemudian digunakan untuk menghitung tingkat ketidakpastian secara matematis. Berbeda dengan tipe A, ketidakpastian tipe B dievaluasi tanpa menggunakan analisis statistik. Ketidakpastian ini berasal dari sumber-sumber lain seperti spesifikasi alat ukur, nilai referensi, data dari literatur, dan lain-lainnya. Pada ketidakpastian tipe A, perhitungan dilakukan berdasarkan analisis statistik dari pengulangan pengujian. Terdapat dua perhitungan. Yang pertama, pengujian dengan ulangan tidak lebih dari atau sama dengan 3. Jika jumlah pengulangan pengujian kita hanya sedikit, yaitu maksimal 3 kali, maka kita menghitung ketidakpastian dengan rumus mu X sama dengan SD per SD dibagi akar N, di mana N adalah jumlah pengulangan dan SD adalah simpangan baku dari hasil pengukuran. Yang kedua, pengujian dengan ulangan lebih dari 3. Untuk pengulangan pengujian yang lebih banyak, yaitu lebih dari 3, maka ketidakpastian dihitung cukup dengan nilai simpangan baku atau mu X sama dengan SD. Untuk tipe B ada 3 perhitungan. Yang pertama, jika dilengkapi data sekunder, misal data kalibrasi peralatan dengan tingkat kepercayaan 95%, maka menggunakan rumus mu X sama dengan SD dibagi 2. Jika tidak dilengkapi data sekunder, maka dianggap distribusi rektangular, maka menggunakan rumus mu X sama dengan SD dibagi akar 3. Dan untuk jika peralatan volumetrik yang dipakai masih baru, maka menggunakan rumus mu X sama dengan SD dibagi 6. Selanjutnya ada fishbone ketidakpastian pengukuran penetapan kadar diphenhydramine dalam bentuk persen. Sumber ketidakpastiannya itu ada beberapa. Yang pertama, mu konsentrasi standar induk yang meliputi mu volume labu takar, mu massa sampel yang terdiri dari mu kalibrasi dan mu temperatur. Yang kedua ada mu purity yang terdiri dari mu purity standar. Yang ketiga ada mu presisi metode yang terdiri dari simpangan baku. Yang keempat itu sumber ketidakpastiannya yaitu mu faktor pengenceran yang meliputi mu volume labu takar, mu pipet yang terdiri dari mu kalibrasi dan mu temperatur. Yang terakhir ada mu volume labu takar yang terdiri dari mu kalibrasi dan mu temperatur. Lanjut. Selanjutnya ada diagram fishbone penetapan kadar dimeflutrin miligram per paper. Sumber ketidakpastiannya ada 3. Yang pertama yaitu mu kadar persen. Yang kedua ada mu massa sampel yang terdiri dari mu kalibrasi. Yang terakhir ada mu PM yang terdiri dari simpangan baku. Terus ketidakpastian purity atau ketidakpastian kemurnian. Ketidakpastian kemurnian mengacu pada adanya keraguan atau ketidakpastian dalam menentukan tingkat kemurnian suatu zat atau material dalam konteks ilmiah atau industri. Ini dapat terjadi karena berbagai faktor seperti keterbatasan metode analisis, kontaminasi sampel, dan variasi alami. Ketidakpastian kemurnian, rumusnya adalah nilai ketidakpastian baku kemurnian yang terdapat dalam sertifikat senyawa dibagi dengan konstansinya, yaitu akar 3. Nah, ketidakpastian konsentrasi standar induk. Ketidakpastian konsentrasi standar induk merujuk pada tingkat
keraguan dalam menentukan nilai konsentrasi sebenarnya dari larutan standar. Larutan standar digunakan sebagai referensi dalam analisis kimia atau proses kalibrasi sehingga keakuratan dan ketidakpastian nilainya sangat penting. Rumusnya adalah konsentrasi standar dikali akar dari ketidakpastian massa sampel dikuadratkan lalu ditambah dengan ketidakpastian volume labu takar dikuadratkan juga. Untuk ketidakpastian massa sampel ada ketidakpastian kalibrasi neraca dengan rumus ketidakpastian baku neraca yang terdapat dalam sertifikat kalibrasi dibagi dengan konstantanya yaitu 2. Lalu untuk ketidakpastian volume labu takar rumusnya yaitu akar dari ketidakpastian efek temperatur dikuadratkan lalu ditambahkan dengan ketidakpastian kalibrasi neraca dikuadratkan. Untuk ketidakpastian efek temperatur, rumusnya adalah volume labu takar dikali selisih suhu dikali koefisien Y air yang jumlahnya adalah 2,1 dikali 10 pangkat minus 4 dibagi konstantanya yaitu akar 3. Untuk kalibrasi labu takar, rumusnya ketidakpastian baku alat yang terdapat dalam sertifikat kalibrasi atau alat dibagi dengan konstantanya yaitu akar 3. Untuk ketidakpastian volume labu takar, rumusnya adalah akar dari ketidakpastian efek temperatur dikuadratkan ditambah dengan ketidakpastian kalibrasi neraca dikuadratkan. Untuk ketidakpastian efek temperatur memiliki rumus volume labu takar dikali selisih suhu dikali koefisien Y air yang jumlahnya adalah 2,1 kali 10 pangkat minus 4 lalu dibagi dengan konstantanya yaitu akar 3. Untuk kalibrasi labu takar rumusnya ketidakpastian baku alat terdapat dalam sertifikat kalibrasi alat dibagi dengan konstantanya yaitu akar 3. Lanjut. Ketidakpastian faktor pengenceran. Ketidakpastian faktor pengenceran adalah nilai keraguan dalam menentukan faktor pengenceran yang tepat saat membuat larutan. Dari larutan stok, faktor pengenceran dihitung berdasarkan perbandingan volume yang digunakan dan ketidakpastian dipengaruhi oleh alat ukur yang digunakan serta metode kerja. Untuk ketidakpastian faktor pengenceran, rumusnya adalah faktor pengenceran dikali akar ketidakpastian pipet dikuadratkan, lalu ditambah ketidakpastian volume labu takar dan dikuadratkan. Untuk ketidakpastian pipet memiliki rumus ketidakpastian efek temperatur dikuadratkan ditambah ketidakpastian kalibrasi labu takar dikuadratkan. Untuk ketidakpastian efek temperatur memiliki rumus volume labu takar dikali selisih suhu dikali koefisien Y air lalu dibagi konstantanya. Untuk kalibrasi labu takar memiliki rumus ketidakpastian baku alat yang terdapat dalam sertifikat kalibrasi atau sampel dibagi konstantanya akar 3. Untuk ketidakpastian volume labu takar memiliki rumus akar ketidakpastian efek temperatur dikuadratkan ditambah ketidakpastian kalibrasi labu takar dikuadratkan. Untuk efek temperatur rumusnya adalah volume labu takar dikali selisih suhu dikali koefisien Y air dibagi konstanta. Untuk kalibrasi rumusnya sama, ketidakpastian baku alat yang terdapat dalam sertifikat dibagi konstantanya yaitu akar 3. Ketidakpastian presisi metode. Ketidakpastian presisi metode mengacu pada seberapa konsisten hasil yang diperoleh dengan menggunakan suatu metode analisis ketika dilakukan pengukuran berulang pada kondisi yang sama. Ketidakpastian ini seringkali diukur dengan menghitung variasi dalam hasil pengukuran dari satu sampel yang sama, yang dapat memberikan gambaran tentang seberapa dapat diandalkannya metode tersebut untuk memberikan hasil yang konsisten. Untuk ketidakpastian presisi metode memiliki nilai sebesar standar deviasinya. Karena pengulangan pengujian yang lebih dari 3 kali, maka untuk ketidakpastian baku presisi metode sama dengan standar deviasi atau simpangan bakunya.
Ketidakpastian kadar. Ketidakpastian kadar di map blueprint dalam suatu sampel biasanya dihitung berdasarkan variabilitas yang terjadi selama proses pengukuran dan analisis. Ketidakpastian ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, rumus ketidakpastian kadarnya itu yaitu rata kadar di map blueprint dikali akar ketidakpastian purity dibagi purity lalu dikuadratkan dan dijumlahkan dengan ketidakpastian konsentrasi standar induk dibagi konsentrasi standar induk dikuadratkan ditambah ketidakpastian volume lebetakar dibagi volume lebetakar dikuadratkan ditambah mu faktor pengenceran dibagi faktor pengenceran dikuadratkan ditambah ketidakpastian presisi metode dibagi presisi metode dan dikuadratkan. Selanjutnya ada massa sampel. Massa sampel, ketidakpastian terkait massa sampel dapat muncul dari keterbatasan alat timbang atau variasi dalam pengambilan sampel. Ketelitian dalam menimbang sampel menjadi faktor penting untuk memastikan hasil pengukuran yang akurat. Ketidakpastian ini umumnya dievaluasi berdasarkan ketelitian alat timbang dan standar pengulangan. Untuk rumus mu massa sampel sendiri ada mu kalibrasi neraca sama dengan U kalibrasi dibagi 2, yaitu U95 sama dengan ketidakpastian baku neraca yang terdapat dalam sertifikat kalibrasi dibagi konstantanya yaitu 2. Untuk mu presisi metode sendiri, mu presisi metode berkaitan dengan kemampuan metode analisis untuk memberikan hasil yang konsisten pada pengukuran yang berulang. Jika pengulangan dilakukan lebih dari 3 kali, standar deviasinya digunakan untuk mengevaluasi ketidakpastian presisi. Untuk rumus mu presisi metode sendiri, mu PM sama dengan standar deviasi. Karena pengulangan pengujian lebih dari 3 kali, maka untuk ketidakpastian baku, presisi metode sama dengan standar deviasi. Selanjutnya ada mu kadar dalam satuan miligram per paper. Untuk perhitungan mu kadar miligram per paper dilakukan untuk mengetahui jumlah kandungan di meflutrin dalam satu lembar obat nyamuk kertas. Untuk rumusnya sendiri ada mu kadar dalam satuan miligram per paper sama dengan rata-rata kadar di meflutrin dalam satuan miligram per paper akar dalam kurung mu kadar dalam satuan persen dibagi kadar dikuadratkan lalu ditambah dengan ketidakpastian massa sampel dibagi massa sampel dikuadratkan dan ditambah ketidakpastian presisi metode dibagi presisi metode dikuadratkan. Selanjutnya ada ketidakpastian diperluas. Ketidakpastian diperluas dihitung untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai tingkat keakuratan hasil analisis. Untuk rumusnya sendiri ada ketidakpastian baku alat sama dengan mu kadar dalam miligram per paper dikali dengan konstanta yaitu 2. Selanjutnya ada ketidakpastian pengukuran. Ketidakpastian pengukuran mencerminkan tingkat kepercayaan terhadap hasil yang diperoleh. Nilai ini dihitung untuk menunjukkan sejauh mana hasil yang didapatkan. Untuk rumusnya sendiri, kadar di meflutrin dalam miligram per paper sama dengan rata kadar plus minus ketidakpastian baku alat dalam satuan miligram per paper. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila mana ada kurang atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.